gengs, jadi hari ini aku lagi ada di salah satu studio MUA. Di sini aku mau diajak buat makeup gitu. Ini aku sama salah satu owner dari Bali Agung Collection. Dan inilah orangnya, Bligo, halo. Tada! Udah bagaikan ibu peri. Ibu beri gue. Jadi aku mau di make up apa dong hari ini itu, Bligo? Kayaknya sekarang karena kita udah jarang banget ketemu. Ya aku udah pernah di make upin beberapa kali sama Bligongnya. Nanti bakal dijatuhan Ya, mata gue. itu tuh. Mata gue sih Bligo. Jadi gitu rambut gue. Kita bakal make up ala-ala Ala-ala princess. ala princess Mungkin tetap Balinese ya. Balinese gitu. Trennya tetap looknya mau kita buat look bold makeup gitulah ya. Oke. Jadi kalian pantengin dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Karena kalian bakal lihat bagaimana proses-proses terjadinya perubahan di hadapan kalian. Ini gue ngapain? Pertama kita semprot dulu semuanya. Itu pakai apa namanya? Setting spray. Ini setting spray. Setting spray ya. Oke. Kita, ini mukanya udah bersih kan? Kita Udah dong. spray dulu. Spray dulu. Oke. Nah, aku pakai Itu apa? base-nya dulu. Ini pakai gelnya. Oh, itu Base. base make up, Ini gel. gel. Biar apa gitu? Nah, ini biar nutup pori-porinya juga. Nggak punya pori-pori dong gue sekarang. Yes. Oh gitu. Nanti bagaimana kita membuat slim wajah ini? Oh, astongkare ya bisa ya? Bisa ya kakak ya? Bisa semangat. Ih. Pandemi semakin subur gerempong ya. Ya semakin ya pipi gue bercabang gitu. Bercabang. Tuh, itu base makeup dulu. Oke. So, Kita pakai selanjutnya, base-nya juga. Ini Oh. base make-up-nya dong. yang tadi itu gel, ini tuh apa? Gelnya ini step 1-nya dari Move. Kita pakai base, pakai dasar sebelum pakai Foundation. foundation-nya. Mm-mm. Jadi dasar-dasar itu sangat penting, sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi kalau dalam makeup jangan pernah mengabaikan dasar-dasar makeup. Karena itu yang bakal memperkuatnya gitu ya. Nah, banyak yang mengabaikan kayaknya Gak usah deh pakai kayak fokus gitu. ke alis saja gitu kan. Tapi nanti kalau fokus ke alis terus benaknya luntur dong. Bener. Apapun kalau kita buat dasarnya yang kuat, nanti hasil awal menentukan hasil akhir. Pasti kok kayak bangunan gitu ya. Betul sekali. Kayak rumah tangga Kayak ya. rumah tangga ya, kuat atau enggak gitu. Itu. Oke. Jadi itu benar-benar detail banget kalau mua tuh make upin beda. Kalau aku nih ya udah pakai ini udah jadi gitu. Kelar dah gitu. Kelar kan. dah. Tapi kalau mua itu karena dia bakal pakai di dalam satu acara yang berjam-jam, Benar. jadi harus perfect apapun itu. Ini si kecil cabai rawit. Apa itu? Oke, ini dari Move juga. Ini Aquasil. Ini tujuannya mengunci wajah. Nggak bisa kemana-mana dong wajah Bisa. gue. Jadi ini sangat pengaruh nanti untuk mungkin acara wedding juga. Jadi makeup itu awet. Bagian T. Nah, Iya oke. T-zone-nya sedikit aja, jangan banyak-banyak nanti habis. Iya. Ya ampun, oke deh. Bukan karena banyak dan dikitnya, tapi memang bagian T-zone Itu aja. memang sangat penting. Karena di sana tempatnya minyak tuh bakal Benar. keluar. Yang gampang-gampang untuk ngekrek kayak gitu. Yang bakalan gini ya, ada garis-garis gitu ya. Ya, Kalau kita betul ketawa itu sekali. nanti ada garis-garis di wajah kita tuh biar enggak kelihatan. Wow. Jadi di sini Bligongnya juga udah lama banget ya Bligongnya menggeluti ini ya. Dari sejak kapan Bligong? Fokusnya mulai dari 2008 ya kurang lebih. Udah 2008. mulai masuk ke terjun di bidang MUA. Itu awalnya belajar dari mana? Kursus gitu? Bukan, saya orangnya otodidak. Oh jadi otodidak, belajar sendiri gitu? Dulu awalnya juga saya sama kayak Rempong, penari juga. Oh gitu. Penari. Jadi karena tuntutan profesi sebagai penari harus bisa makeup sendiri. Akhirnya belajar sendiri. Iya. Sama kayak aku. Berarti belajar nggak ada khusus. Karena kalau yang zaman dulu itu kan belajar makeup tuh mahal. Bener. Mahal banget. Ya, notabene aku yang dari kalangan menengah ke bawah lah ya dulu. Iya, benar. Jadi ingin belajar makeup itu kayak
gimana harapan ya, impian impian gitu doang gitu ya. Jadi ngeliat orang, aduh kapan ya aku bisa, tapi aku punya cita-cita bukan jadi guru atau jadi dokter tuh enggak. Cuman Cuma aku punya harapan next, kalau andai kata ya, aku bisa, aku akan berbagi sebuah pengalaman, bukan menggurui ya, ya. berbagi pengalaman. Nanti aku mengajar orang dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu. Oh gitu, mau cita-citanya jadi kayak guru, kayak mentor gitu Iya, ya. dulu kan harapan gimana ya, kalau ngelihat orang tuh bisa di atas panggung ngajar orang, ternyata apa yang kita pikirkan terjawab dengan Hasilnya kita ya. jadi kita harus benar-benar harus selalu berpikir positif. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, kayak gitu. Benar, duh, oke. Jadi susah-susah gampang gitu ya kalau berada di posisi mua kayak gitu. Iya, Sampai penuh tantangan dan perjuangan, guys. perjuangan guys. Jadi tuh nggak kalau gue kayak Pak Haji gitu. Oke. Nah, halo, ini juga lagi live. Live di IG, halo yang sudah menonton, thank you. Ya, jangan- Ada Mbak Dina LT Pro, halo Mbak. Ini lagi collab di konten YouTube-nya Gek Rempong, Mbak. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya kita collab sama LT Pro ya. Gitu. Oh, jadi ini juga Bligong juga sekarang nih kegiatannya pandemi juga jadi mentor-mentor gitu ya sama produk-produk ya. Ya, selain kita endorse juga, jadi kayak impian-impian dulu itu kayak tercapai gitu loh. Oh, berarti udah nih sekarang kan jadi mentor gitu ya. Jadi impian yang dulu pengen gitu Pengen banget bisa berbagi ilmu. berbagi ilmu, bukan menggurui. Selalu di garis bawahi, kita mengadakan sebuah acara event untuk berbagi itu bukan karena apa ya, karena pingin jadi orang itu enggak sih, pingin mencapai harapan yang dulu aja. Oke, kita masuk ke foundation dulu ya. Foundation. Ini biasa kekuatan Pakai kita triplek kita untuk bakar-bakaran. Nah, aku mixingnya Pakai apa tuh foundationnya? nih, aku dari Shimura. Pakai yang liquid. Aku cukup pakai 1 pump. Yang liquid aku campur mixing. Oh, dikit gitu doang. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kebanyakan nanti nge-crack dia nih. Oh gitu. Ini ya HD dari Move ke 1 pump. Satu doang. Kayak adonan gitu ya. Iya, jangan terlalu banyak. Adonan kue gitu. Aku mixing juga. Ini mixingnya banyak banget, kayak kita mau buat nasi goreng apapun masuk. Itu kan Itu nanti wajahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dicampur-campur gitu. Nggak apa-apa, karena dia punya teksturnya sendiri. Oh, jadi udah tahu ya gitu ya. Takarannya. Jadi Takarannya. kita campur dengan yang padat, ini dari Dharma Color. Oh gitu. Dharma Color. Kayak buat adonan makanan ya. Adonan bener. Tapi semua perias itu punya mixing atau takaran masing-masing. Semua orang bisa buat nasi goreng tapi punya takaran masing-masing. Nah, Iya, sama kayak brand apa yang mau dipakai juga Benar, beda-beda benar. ya. Sebenarnya brand tuh apapun itu sama, yang penting pas kita ngeracik aja. Kalau kebanyakan garam nanti keasinan. Oh kayak gitu. Wow. Jadi banyak ilmu guys. Jadi tuh kalian tuh bisa pakai make up apapun dan yang penting kalian tahu takarannya. Ya, Mungkin kalian coba dulu nih di rumah pakai ini. Sebenarnya- Sama halnya kayak masak gitu ya. Iya betul. Belajar makeup itu sebenarnya dibilang gampang, tapi dibilang susah. Tapi ilmu makeup itu kayak mengalir. Mengalir, aduh jatuh itunya. Kayak terus apa ya? Ada upgrade ilmu gitu. Guys nih tuh, ini lilin-lilinnya, terus dia begongnya kayak gini. Bakar gitu. Tuh. Jadi jangan takut penggunaan foundation itu. Jadi ini fungsinya dibakar nih biar gimana begong? Hasilnya tadi kan kita menyatukan beberapa brand. Nah, menyatukan banyak brand itu jadi satu. Jadi ntar hasilnya matte dan teksturnya nyatu gitu loh. Oh, biar jadi Tidak satu terlalu kesatuan. menggumpal. Tujuannya itu kalau kita nge-mixing. Jadi jangan takut pakai warna-warna yang lebih terang dari warna kulit, karena oksidasinya lebih cepat di wajah nanti. Nah, setelah seperti ini tuh. Oke. Tuh gitu katanya tuh. Di situ baru dia diaplikasiin ke wajah kalian. Iya, betul sekali. Terus nih aplikasinya bebas. Apa Bebas. ada gininya? Aplikasinya bebas sih. Pertama kita pakai brush dulu.
Nah ini bagian-bagian yang gampang ngekrek kita isi dulu. Nah enaknya pakai brush itu masuk dia ke pori-pori dan gampang meratakan. Nanti kita tap dengan beauty blender. Masih sisa banyak. Oh, iya ya. Tuh, jadi udah kayak pocong gue tuh. Tuh, jadi kalian juga jangan takut aplikasiin gitu ya. Jadi Bener. langsung tap 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 gitu aja. Jangan terlalu banyak pengguna fondi, nanti terlalu banyak dia ngekrek juga. Oh gitu, jangan banyak-banyak juga ya. Selain cepat habis, nanti cepat ngekrek. Dan ini tuh sebenarnya nggak tebel ya, gengs. Ini tuh tipis. Tipis, cuman belum Karena diratakan. belum diratakan. Nah, kita pakai beauty blend. Baru kita tap untuk meratakan. Oh, sudah. Ini hasilnya tuh. Langsung matte banget. Ini Bener. mau masih sisa banyak dengan takaran secuil. Ternyata tuh bener-bener. Dan aku juga ngerasain gitu ya. Kayak Nge-cover langsung gitu ya. kayak nyerap gitu ya. Karena pengaruh banget tadi pakai step-step awalnya pakai base kayak gitu, sangat ngaruh dia. Namanya juga base fondi. Jadi sebelum pakai fondi, nanti pada saat kita pakai fondi langsung ngeker. Ya bener. Jadi selanjutnya itu kita pakai apa? Contour. Contour. Tapi sebelum pakai contour kita pakai blush Apa on tuh? dalam. Oh, blush on dalam dulu. Blush on dalam dulu. Terus nanti luarnya pakai lagi. Blush on Biar- dalam tetap. biar Karena gimana? lebih mempertajam dan mempertegas Oh. bagian. Ini kan agak cabi. Mm-mm. Biar tulang pipinya lebih timbul gitu. Nge. Cabi gue. Cabi kayak babi. Kayak Mainannya fisik. Mainnya visi. Enggak orang canda. Canda babi. Canda babi. Canda babi. Nah, kita masuk ke kontur seperti biasa. Kita pakai Apa itu? crayon stick. Oh, konturnya kerolannya. Crayon stick yang warna coklat. Apa? Coklat. 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 Nah, Oke, bentuk hidung. Tuh, jadi dibentuk dulu kayak gini. Kayak garis-garisnya. Habis itu di blend gitu ya. iya betul. Tuh. Nah, kayak boneka gua. Kayak boneka kayu. Baru kita blending. Tuh, kalian bisa lihat tuh caranya tuh di tap-tap kayak gitu, guys. Nge-blendingnya. Karena sangat ngaruh banget. Salah kontur nanti bentuk wajah sangat Berubah ini ya. berubah. Yang mana harus ditirusin gitu ya. Benar. Ntar mau tirus malah tambah cabai lagi. Mau semakin ditirusin, semakin ke bawah. Blendingnya semakin ke bawah, jadi konturnya jangan naik. Kalau misalnya si model kurus banget, mau di up lagi ke atas ke hidung dia. Oke.
sudah terlihat virus belum? Oke. Tuh. Nah, kita masuk ke loose powder. Sekarang loose powder. Nah, loose powder aku pakai dari Shimura. Penggunaan loose powder itu jangan pakai kulit, Jadi biar nanti nge-cover banget, jadi kondinya itu nggak basah. di gini ditumpuk-tumpuk gitu aja. Ditek dulu dengan sembarang biar nggak keangkat gitu kondinya. Oh, iya. Gak apa-apa tebal gitu langsung Nggak ya. apa, jadi jangan takut. Nanti dihapus lagi. Bener. Ya bener. Kayak gitu ya, nempel gitu ya. Saya. Ya gengs, aku ngerasa banget nih apa namanya? Tebal. Heeh. Kayak nempel gitu ya. Ini rasanya. Terkunci banget kondinya jadinya. Mm-mm. Kalau salah ngaplikasikan loose powder malah keangkat kondinya. Hmm. Oke. Nah, baru kita rapikan dengan brush. Kita tap-tap dulu, nanti kita tekan-tekan. Udah mulai lembut. Kita aplikasikan compact powder atau bedak padatnya. Oh gitu. Banyak step ya. Iya, betul. Ini baru pondasinya doang. Fondasinya kalau udah kuat nanti hasil finishing akan ya kayak di awal. Kita pakai MAC yang C25. Kita tap-tap aja, namanya juga bedak padat, harus dipadat-padatin. Iya bener. Tadi bedak tabur ya ditabur-taburin. Bener. Di bagian bawah mata kita pakai yang lebih terang dari Ines Cosmetic. Menggunakan warna terang di bagian T-zone tadi. Jadi kelihatan banget kan tuh mana yang harus diterangin, mana yang digelapin. Itu apalagi? Kita pakai Ivory dari Wardah. Apa tuh? Ivory itu tujuannya untuk penerangan di bagian bawah mata. Itu kayak bedak juga. Bedak juga, jadi dia nanti saat pemasangan eyeshadow pada saat yang jatuh-jatuh itu nggak kotor dan warnanya lebih terang, lebih white gitu loh di bagian bawah mata. Oh, dibiarin gitu aja, di bawah-bawah gitu doang. Iya, dibiarin kotor gini. Kayak topeng gitu. Oke. Oke, badut gue. Habis ini kita pakai apa? Nah, ini kita masuk ke alis saja dulu ya. Nah, masuk ke biasanya pemasangan alis yang alis. ditunggu-tunggu dan paling Ribet, sulit sulit guys. karena alis itu identitas. Iya benar. Benar Dia nggak bilang identitas? gini, bagus atau enggaknya. Kalau Iya. alisnya ada maju mundur, nek Cantik. bakalan nggak bagus. Guys. Ini kalian boleh pakai fitters, yang nggak boleh yang nggak punya fitters karena harganya yang juga lumayan. Kalian juga bisa pakai yang produk lokal kayak gini. Ini packagingnya aku buat sendiri. Jadi ini sabun baby. Oh gitu. Tipsnya sabun, guys. sabun baby. Itu pakai apa gimana tuh maksudnya? Ya, Kalau pakai cari sabunnya? aku nggak di endorse ya. Ini Kasan baby. Oh gitu, Kasan Kasan baby baby. yang warna ungu. Jadi Sabun batangan. batangan yang warna ungu karena busanya lebih
sedikit dibandingkan sabun lain. Oh gitu. Mm, Oh, disikat dulu alisnya. sikat dengan berlawanan. Ini nggak diguris ya, alisnya tebal banget. Ini fungsinya buat apa? Ini tujuannya buat alis-alis serat dan mengikat alis, Oh gitu. mengunci alis. Sama kayak fitters. Kalau fitters itu yang high-nya, ini yang lokalnya. Oke. Jadi kalau dalam makeup jangan pernah menyalahkan produk, jangan pernah menyalahkan brand. Yang penting pintar-pintar kita untuk mixing, mengaplikasikan. Kita tambahkan kalau dia diserat. Kita lagi kekinian alis bulat bulu. Nah, biar muncul gitu bulunya. Jadi hasil akhirnya lebih natural. Kita keluarkan satu dulu biar nanti Tahu perbedaannya. perbedaannya kelihatan. Yang takut bulu alisnya nggak mau diguris gitu misalnya, jadi nggak usah takut Karena karena nanti bisa kita tutupi dengan concealer. oke. Jadi kita sedikit isi lem bulu mata untuk mengunci biar nggak liar lagi rambut-rambut Ya alisnya. ampun. Ini bisa liar, guys. Bisa liar dan percuma nanti tadi kita udah kunci dia bangun lagi. Angkat gitu naik, guys. Ini nggak digurus loh, guys, tuh. Bener. Mhm. Gede banget alis gue. Biasanya digores kalau nari. Paling bawahnya doang. Ini ya gede banget kan? Oke. Kita lihat hasilnya bakal seperti apa. Yang pertama kita pakai spidol alis, kita bingkai dulu. Oke. Setelah kita bingkai ujung pangkalnya, oke. Tuh, kalian bisa lihat kan, guys. Meskipun itu masih tebal, kita Oke. rapikan dengan concealer. Kita rapikan. Terus nih bulu alisnya tuh kelihatan di bawahnya. Nanti kita tuh, kita, beligumnya aja. Nanti bakal dirapiin gitu. Kita bisa pakai fondi-fondi yang tadi, sisa-sisa tadi itu. Mm-mm. Terus kita tutupin. Wow, ketutup dia, guys. Oke. Kesuka nih alisnya. Jadi kalau buat alis tuh konsentrasi banget gitu ya. Benar. Tahan napas. Nanti kalau misalnya ada nih, pasti pernah dong ada yang kliennya banyak gerak gitu, gimana dong? Eh, diusahakan pada saat kita pemasangan dasar tadi, si model sebenarnya sih jangan terlalu diajak komunikasi, jadi biar nggak nanti pecah-pecah di bagian T-zone-nya tadi, kayak gampang pecah di bagian bibir. Sama kayak buat alis gini nggak boleh gerak juga ya. Suka gue. Setelah itu kita tindih dengan bedak padat yang tadi, karena itu kan pemasangannya pakai fondi concealernya. Terus itu ditindih Karena lagi. sistemnya basah, kita tindih dengan bedak padat.
Kalau make up gini tuh berapa lama sih biasanya? Tergantung tuntutan. Maksudnya? Kalau kita kayak namanya orang Bali, kadang kalau Mm-mm. kita dikejar waktu, Waktu. kita bisa dibawa santai juga berjam-jam kita bisa. Oh gitu. Uh, Kalau paling cepat biasanya berapa gini? Kalau standar aku pernah ikut kompetisi 30 menit make up hair dulu ya. Make up hair dulu. 30 menit. Jadi gitu. Jadi senasional itu 30 menit langsung jadi. Jadi wow. Jadi kalau kita udah biasa memanage waktu, jadi kalau kita dikasih waktu cepat juga bisa Mm-mm. tanpa mengurangi hasil. Oh berarti Bligong juga ikut-ikut kayak kompetisi gitu juga. Memang sering banget ikut kompetisi karena gitu. dengan kompetisi kita diajarkan bagaimana cara kita memanage waktu. Banyak pengalaman sih, banyak hal yang bisa kita ceritakan dalam ikut berkompetisi. Salah satunya kompetisi apa tuh? Lomba make up, kalau di bidang make up tetap kalau dulu sih sering. Kalau lomba make up yang paling berkesan nih? Nah yang paling berkesan itu Mm-mm. ya jangan yang berkesan dulu lah ya, Yang biasa. yang paling biasa dulu. Yang biasa tuh yang di mana? Yang kategorinya kita di lokal di Bali, Masih di Bali. Kalah menang itu sebenarnya sih udah biasa ya dalam lomba, Mm-mm. tapi yang mengajarkan banyak hal itu, jadi saat kita pernah mengalami kegagalan, Mm-mm. percaya kunci sukses itu memang ada pada saat kita pernah gagal. Kayak Oke. gitu. Jadi jangan takut ikut kompetisi dan jangan pernah berharap langsung menjadi juara gitu. Kalau kalian udah langsung jadi juara nanti bosan untuk belajar. Benar. Jadi di sana kita juga ada pengalaman gitu, Benar. apalagi ketemu orang baru banyak. Betul banget. Siapa yang jadi juara kita tahu, oh ini kualitas make upnya seperti Benar. ini gitu ya. Bukan berarti juga karena kita nantinya udah sampai di titik juara, bukan berarti kita lebih bagus dari yang lainnya, enggak. Mm-mm. Saat kita berkompetisi ada yang namanya faktor luck, faktor keberuntungan Iya kita. benar sih. Mm-mm. Ini pakai shadow apa? Ini pakai eyeshadow yang warna soft, warna orange, brandnya itu banyak, boleh pakai ini, pakai dari LT Pro, Tapi boleh apa saja ya. boleh apa saja yang warna-warna yang soft. Kalau aku sukanya warna orange untuk Covernya dulu. cover dasarnya. Terus kalau pengalamannya ikut lomba yang lain, yang paling berkesan di mana? Yang pastinya yang di nasional yang sampai saat ini belum move on lah bahasanya ya. Oke, itu di mana? Jakarta. Di nasional itu di Surabaya. Di Surabaya. Ah, Oh, itu berkompetisi di Seluruh kancah Indonesia. nasional seluruh Indonesia. wow. Kebetulan saya dipercaya waktu lomba di Bali juara 1. Oh di Bali juara 1 dulu. Oh di Bali dulu Ada gitu. prosesnya, tetap ada step demi stepnya. Di Bali dulu juara 1, Juara habis itu satu ke ya, juara nasional. ke nasional. Wow. Wah, langsung gue ke ASEAN. Tapi karena pandemi akhirnya Kasiannya belum. mungkin ya yang namanya juga kita masih terangan-angan juga dulu. Tapi tetap tanpa, bukan berarti make upku bagus-bagus banget sih, enggak, karena itu percaya lagi kembali, yang penting kita tidak pernah lupa dengan proses. Iya benar sih. Tak ada yang Keberuntungan tidak juga mungkin sih. gitu sih, kita berbicara tuh nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang namanya oh ini bagus ini jelek, Benar, tapi yang make up itu semua bagus. tergantung penilaian orang Benar. kan. Benar. Oh jadi pernah ke nasional juga gitu. Itu kompetisi apa? Makeup di gini Lomba make up, tradisi. apa nah? Tradisional Nusantara, modifikasi. Oh modifikasi gitu. Modifikasi. Oh jadi Bligong bawa yang nama Bali, jadi Bali. tradisional Bali. Benar, yang sudah dimodifikasi lah ya. Jadi kita semua membawa budaya kita masing-masing di nasional, tapi tujuan ke nasional sih bukan semata mencari juara. Itu sih bonusnya sih ya. Iya. Tapi yang terpenting itu kita mengenal banyak teman, terus dari sana kita dapat relasi dalam arti kita berbagi pengalaman, kita berbagi sharing-sharing ilmu lah gitu. Tahu kan. lah masing-masing masing-masing kita, daerah bener. ini loh makeupnya kayak gini gitu. Ternyata kita punya budaya yang banyak banget. Jadi dulu tuh pernah ada yang ngatain gitu, yang bully gitu bahwa oh Wah. siapa tahu. Kalau aku tuh ada kayak gitu kan. Kalau Yang kalau Bligong tuh namanya ada nggak sih gitu? udah seorang netizen lah ya. Mm-mm. Tapi Ih jelek nih makeupnya. Gitu. kalau nggak ada yang begitu, kita kayaknya kurang greget gitu loh. Nah, karena kadang kita bikin baper, jadi kita agak down, tapi lama-lama kita up diri lagi. Dengan benar. Ya, emang sih kata-kata netizen itu pasti pahit banget. Benar. Otomatis kita tuh bakal sakit hati, tapi dari sana kita bakal belajar oh
gue harus kayak gini nih, gue harus Iya, kayak gini kan. nih gitu. Kita akan kalau kita banyak bicara kayak netizen berarti kan kita bacotnya banyak, tapi kalau aku pribadi keep silent lah ya, dikit bicara, biarkan hasil yang berbicara kayak gitu. Oke, biarkan hasil yang berbicara gitu. Benar. Biarkan orang ngomong apa, yang penting ini loh. Ada yang bilang makeupnya gini, begitu, begini. Nggak, itu kan makeup itu semua selera. Ya, Bilang kembali ke tadi, selera kembali ke selera. masing-masing. Suka nggak suka ya terserah lo Bener. gitu. Lo mau pilih yang mana terserah lo gitu lagi. Oke, berarti ada bulian juga ya. Wah, gitu sering ya. banget. Terus gitu, pernah nggak gini nggak pede gitu dengan hasil make up, insecure lah gitu modelnya, oh ini nih make upnya kayak gini gitu. Pernah, malah Pernah juga. setiap makeup tuh sering ngerasa nggak puas gitu loh, takutnya Nggak puas nanti nih nggak modelnya, puas, benar, kliennya benar, gitu kliennya ya. takutnya gini lah gitu lah. Tapi dengan setiap hasil, setiap kekurangan aku lihat, aku foto, dokumentasi, itu jadikan pembelajaran di next kemudiannya kayak gitu. Nggak pernah kayak sampai saat ini berpuas diri. Aku tipe orang yang haus ilmu gitu loh, haus belajar. Kalau orang mencari kita itu kan berarti karena percaya. Pertama karena percaya. Orang lain aja percaya dengan kemampuan kita, kenapa kita nggak mengakui kemampuan kita sendiri kayak gitu? Iya sih, benar juga Benar kayak kan? gitu. Ya, jadi kalau orang lain udah mencari kita itu berarti dia udah yakin, percaya dengan kemampuan kita, ya kita harus up. Iya. Boleh dong kita menyombongkan diri. Iya bener, ya emang gitu, kita Ya, harus sombong dulu sebenarnya. sombong dulu. Ini loh. Nggak apa-apa, ini loh yang nyari kita, udah. Nggak Benar. mungkin dong dia tuh nggak suka, ngapain nyari kita kan. Benar. Karena orang kan ada orang bilang, oh makeupnya terlalu beginilah, terlalu begitulah gitu. Itu kan suara netizen kembali, itu selera. Tapi buktinya mereka nyari kita gitu. Benar. Ya berarti sama dong ke aku gitu juga. Mungkin Hampir ada yang di membicarakan semua kalangan pekerjaan apapun gitu pekerjaan ya. apapun yang kita lakoni. Ya, jasa apapun gitu Iya lah. betul. Pasti ada yang kayak gitu. Tapi kuat-kuatnya kita nggak gitu kan. Ya kadang nggak kuat juga sih sebenarnya. Benar. Ya nggak sih. Benar. Gue juga gitu, kadang nggak kuat tapi Tapi ya jangan udah. intinya setiap orang sukses tuh jangan dilihat suksesnya, tapi lihatlah progresnya dia, perjuangannya dia. Benar. Kadang kita juga iri sama orang, ya ampun dia tuh sukses banget ya. Sebenarnya kita bisa kan. Bisa banget kalau kita, tapi melihat orang sukses tuh nggak mungkin instan gitu kan. Bener banget. Yang melewati ya prosesnya juga banyak lah lika-likunya. Gue harus diam nih. Ya santuy aja. Ini kan pembuatan cut crease, jadi Biar apa tuh? Biar ada kelopaknya gitu. biar kelihatan kelopaknya lebih timbul. Itu keunggulan dari bold makeup. Kalau aku memang entah kenapa dari dulu tuh suka banget bold makeup. Jadi orang bilang makeup tajam lah, makeup strong lah, bukan. Makeup bold itu kayak apa ya? Kita kayak ada tantangan gitu loh, nggak nyari posisi nyaman. Makanya mungkin salah satunya saat kompetisi ini nilainya mungkin gitu ya, mungkin ya berpengaruh karena tingkat kesulitannya memang sedikit up dari yang lainnya. Ada genrenya juga loh ya, dari makeup itu ada genre-genrenya. Genre apa, kayak musik aja pakai genre. Nah, kayak misalnya ada yang bilang ini bold makeup, ini simple makeup, ini makeup basic, ini apalah gitu, banyak sih tipe-tipe makeup. Gitu. Yes. Belajar makeup itu panjang, sampai saat ini aja aku bersyukur dipertemukan dengan teman-teman senusantara itu, ada yang berbagi pengalaman, sharing ilmu. Iya benar. Apalagi Bligum kan bukan yang kursus awalnya, tapi Benar, autodidak. Jadi Autodidak. nggak paham banget ya yang namanya, oh ini apa sih namanya, tapi kita pernah ngelakuin tapi nggak tahu namanya Ya, gitu betul kan. banget. Ya kan, nanti kalau udah ketemu sama yang yang belajar atau yang kuliah atau yang apa, Intinya Bakal tahu. kalian harus punya mimpi. Terus kalau di bidang makeup kalian harus ada inspirasinya. Siapa sih inspirasinya kayak gitu kan? jangan takut buat mencontoh gitu. Benar. Kalau memang sesuatu yang baik itu atau yang bagus kita contoh, nggak itu bagus gitu kan? Ya, jangan takut ih nanti gini dia yang lain nanti dia nggak apa-apa, harus Dulu aku dicontoh gitu. dulu. Malah berharap aduh pingin banget ketemu dia lah, orang Jakarta gitu lah ya. Salah satu make up yang kamu suka siapa gitu? Inspirasiku banget Pengen gitu. gitu ya, pengen banget biar. Tapi nggak mungkin lah seorang aku bisa ketemu dia gitu kan. Tapi
omongan itu terkabulkan. Oh, Begong pernah suka gini, maksudnya ngefans sama Mua, salah satu Mua gitu. Kayak aku bilang tadi, kita harus punya inspirasi. Mm-mm. Inspirasi itu kita pikirkan, kita simpan dokumentasi fotonya, portofolionya, kita contoh hasil karya-karyanya yang positif lah ya gitu. Akhirnya kita berhayal lah, misalkan ketemu beliau gitu kan. Ternyata memang alurnya begitu, nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi Yang jadi juri Jurinya. nasional, Mm-mm. beliau inspirasiku banget, siapa tuh? Arman Armano. Oh gitu. Jadi Arman. awalnya Begong tuh suka sama beliau. Hasil-hasilnya, Mhm. hasil karyanya aku suka banget gitu kan. Orangnya juga humble banget dari aku lihat di live gitu kan. Tapi aku nggak tahu apakah karena dia nanti sudah terkenal takutnya gimana kan gitu. Ternyata Terus baru ternyata? ketemu humble banget gitu kan. Oh, ngajarin kayak gitu, ngasih tahu kayak Ah. gitu ya. Ketemu orang lain tuh sulit banget ketemu beliau mau fotoan atau gimana. Ternyata aku dapat satu room, sempat ngobrol, sempat ketemu. Wow. Wah, buat story lah ya gitu. Bangga dong. Itu mimpi banget. Mm-mm. Bayangkan nervous kan ketemu Idola, Idola, gitu kan. gitu Bener kan. banget, ya, bener-bener aku juga kayak gitu, punya idola. Kalau udah ketemu tuh bakalan ya ampun gue dingin, ketemu dingin, akhirnya gimana gitu ya. rasanya. Mm-mm. Tapi emang benar kalau kita punya impian, nggak ada yang tidak mungkin. Iya benar, yang penting kita berusaha dulu Benar-benar. maunya kayak gimana. Terus Beligong kalau make up kayak gini itu kan jamnya malam-malam gitu ya. Kalau orang apa namanya, Dini hari, wedding, tepatnya dini hari, gitu. pagi-pagi. Itu nggak gini, nggak capek, nggak nguras tenaga Yang gitu. namanya kita di bidang jasa. Nah, bidang jasa pasti mungkin rempong pun juga kalau di bidang jasa. Kalau dibilang lelah ya pasti lelah. Masih tapi jamnya Beligong, Jamnya. kalau gue kan jamnya jam pagi udah pulang gitu ya Beligong. Benar. Orang Bangun baru pagi. udah tidur kita Bangun Nah, gitu benar. kan. Paling malam itu jam berapa mulai makeup? Jam 11 malam. Itu buat acara pagi. Mentatah. Acara pagi, makeupnya jam 11 malam. Karena itu kan kalau mentatah itu kan biasa mungkin ready-nya harus jam 6 gitu kan. Itu dengan Dan orang yang banyak. Banyak. Oh iya kan kalau di Bali tuh upacaranya tuh bisa Benar, massal kayak gitu ya, benar, biar benar. banyak. Bisa berapa orang gitu, nggak cuma satu atau dua orang. Itu bisa sampai jam 11 pernah gitu. Pernah sampai Itu benar-benar. ngantuk. Malah sebelum make up aku kerja dulu. Aku kan masih kerja ya Oh iya, Beligong kerja di TV kan. di salah satu stasiun TV lokal. Jadi kerja dulu, pulang kerja jam 11 itu langsung cus ke tempat make up sampai subuh. Ya ampun. Nanti bakal siangnya lanjut lagi kan gitu ya. Setelah itu aku waktu itu masih study juga, kuliah Kuliah dulu? lagi. Oh, Beligong jadi ini kerjaannya waktu kuliah juga gitu. Sampai rumah kita kan sudah yang namanya bergelut di rumah tangga, harus kewajiban sama si baby lah waktu itu. Wah pokoknya nggak pernah yang namanya, kalau dibilang capek pasti, cuman kita melakukan ini kayak oke lah, enjoy aja. Ya, kayak karena juga ini hobi gitu ya. hobi yang sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan banget. Oh gitu. Jadi itu abis nggak pagi aja, nanti lanjut lagi siang malam ada gitu ya, Nah, resepsinya dan sebagainya gitu. Tapi Wow. dengan adanya pandemi ini sangat miris banget. Iya sih, semua juga kayak gitu ya benar. Tuh, jadi kalau kita udah mau berusaha apapun tuh bisa terjadi guys. Nah, makanya kita abaikan suara netizen, kita dengar tapi abaikan. Kan? Tapi Tapi kita pokoknya sedikit bicara banyak kerja, lihat kan hasil kayak gitu. hasil Sehat. aja tuh gini ya, biarkan. Gitu aja, simple. Lu nggak bakal ngerti gimana kita sejelasin Kita nggak akan bisa menjelaskan kepada lalat kalau bangkai itu busuk, nggak bakalan bisa. nggak akan bisa. Segimanapun kita bakal ngasih kebenaran, Menjelaskan. nggak bakalan benar di otak, di mata mereka kan kalau kita Benar. udah salah. Padahal yang dilihat modelnya menurut kita tuh biasa aja, Biasa aja. tapi mereka pasti bakal lihatnya ya udah lu salah di mata gue gitu. Iya. Ini sesinya jadi sesi Curhat gitu ya. Emak-emak gitu. Emak-emak ya, bunda curhat.
Ya tapi benar juga kan, kita tuh pengalaman hidup tuh memang Heeh. Kita pernah di posisi itu, merasa diri kita benar tapi tetap aja. tetap aja salah di mata mereka gitu. Dicari salahnya buat salah gitu. Yes. Hange. Dari tadi kita pakai shadownya sama Ines ya semua. Ines dan LT Pro. Tuh ini sama LT Pro nih. Ini kita pakai eyelinernya. Karena sangat beda banget ya kalau kita membuat look, kalau kita ngeliat wanita cantik nih, wanita cantik itu udah biasa gitu kan. Kalau misalnya kayak sekarang kita merubah genre gitu kan, kayak gek rempong, kita lihat kan sekarang gek rempongnya gitu kan. Jadi memang penuh tantangan. Oh maksudnya gini, jadi kan aku udah di ada label gitu loh, kalau ini gak rempong gitu. Benar. Looknya kayak gimana, mereka orang-orang tuh udah tahu gitu. Jadi kalau Blegong sekarang make upin, jadi biar looknya biar tetap dilihat cantik gitu. Dia bila perlu biar kata orang tuh lebih pangling gitu kan. Benar. Itu susah loh Blegong. Aku dari dulu belajar biar Karakternya kuat gitu ya. banget, terus make upnya juga itu make upku juga nggak kayak dari awal gitu cantik, enggak. Memang berproses juga. Memang gitu berproses kan. juga, nyari benar-benar gimana nih wajahku nih dibawa kemana gitu, karena Di balik progres juga kayak rempong penuh perjuangan juga kan. dulu kan Instan aku banget. tuh tirus, tiba-tiba gendut, terus gimana caranya biar aku tetap kelihatan tirus juga walaupun pipiku cabi gitu kan. Itu susah banget Blegong. Aku dulu nggak tahu juga yang namanya shading apa gitu, nggak tahu, tinggal tempel. Akhirnya semakin ngelihat mua-mua yang make upin gitu, jadi aku belajar dari sana juga dan cari tahu juga. Oh, aku coba nih pakai ini. Tuh. Jangan bilang jadi mua tuh gampang. Iya itu. Nah aku nanya nih, kalau jadi mua itu enaknya di mana gitu dulu? Pasti nggak usah ditanya lagi enaknya di mana, enaknya di duit, pasti semua bilang gitu kan. Enak ya jadi mua banyak duitnya, itu sih kata netizen gitu kan. Dia nggak tahu kalau udah terjun di bidang mua, uang yang terlihat banyak itu tidak Sebanyak itu sebanyak sebenarnya. itu. Kita ada kita biasalah sistem muter, gali lubang tutup lubang. Apalah kalau kita memiliki usaha itu memang dari nol, bukan dari pinjaman atau dari warisan kayak gitu. Dan ini juga nggak murah loh. Nggak murah. Brand make upnya, kostumnya Bener. itu nggak murah banget. Itu lumayan lah harganya. Benar. Jadi suka dukanya tuh memang banyak. Cuman sukanya itu kalau aku pribadi ya, aku nggak pernah beranggapan ada saingan. Atau kalau aku ada saingan nggak mungkin ngajar orang gitu kan. Justru aku senangnya di bidang ini tuh banyak relasi teman, ketemu orang-orang hebat. Punya aja teman sih. baru gitu. Benar. Aku juga kayak gitu, suka banget. Suka dapat teman baru gitu ya. Kalau uang sih bonus sih sebenarnya. Namanya juga kerja, masa nggak dapat uang sih gitu kan. Nyata aja gitu kan. Kalau sukanya emang ketemu orang baru ya Blegong ya. Aku juga kayak gitu. Dan syukurnya dipertemukan mungkin dengan orang-orang yang sesuai karma kita. Kita orang atau karma kita baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik kayak gitu sih. Benar sih. Ya benar banget tuh, aku juga Semua kayak gitu. ibarat kita ketemu ini kan bukan karena kebetulan, kita ketemu karena mungkin dijodohkan kayak gitu kan. Iya benar. Nah, mungkin lah kita kebetulan gitu. Ya masa sih kebetulan orang tuh nyari mua tiba-tiba dari Instagram gitu kan. Akhirnya oh emang cocok sama orang ini nih, akhirnya ketemu, terus ngobrolnya juga enak gitu kadang-kadang kan. Seru banget sebenarnya di dunia jasa kayak gini ya. Memang ada pahitnya juga pasti kan dalam bidang-bidang kayak gini tuh. Kalau pahitnya kayak gimana dong? Kalau nggak enaknya tuh? Pahitnya tuh kategorinya pahit banyak lah ya. Orang yang nggak suka dengan kita banyak pastinya di bidang ini. Karena saingan ya kan. Ada yang anggap kita saingan, ada yang juga bermuka dua yang begitu-begitu. Ada fake juga. Jadi ada saingan juga, karena ini banyak banget nih mua nih di Bali ini, banyak banget. Bener. Itu pasti bakal ada yang beda-beda sifatnya gitu, ada yang bakal baik, ada yang enggak gitu. Double topeng. Ada bermuka 2, 3, 4, 5 gitu.
ada yang memang nothing tulus banget. Sebenarnya dia baik tapi nyatanya dia jatuhin Justru gitu. aku lebih sukanya dengan orang-orang yang belak-belakan, bukan orang yang suka memuji. Mending dia kayak gini, lu jelek tuh make upnya kayak gitu, gimana bener, gitu. itu kan Mending kayak tujuannya gitu dia ya, nge-up kita gitu kan, daripada di ngomongin di belakang. iya make upnya bagus padahal alisnya naik turun, iya make upnya bagus A B C D E Z, itu memuji itu apa, memuji atau apa Gitu ya, lu mau bunuh gue gitu. betul. Oh, terus misalnya perkataan, ada nggak perkataan yang paling bego nggak suka gitu selama jadi mua tuh? Dulu awal-awal karir, awal mua pasti kan namanya juga mengawali karir, pasti banyak karena kita belum siap mendengar semua omongan-omongan celotehan Betul. orang, betul kan, Oke apalagi juga. yang pertama kita sebagai kaum laki-laki. Ngerti kan, sebagai kaum laki-laki aku gini aja, tidak, aku tegaskan di sini tidak semua perias laki-laki tanda kutip kemayu. Nah, kenapa orang bilang oh make up, orang make up pasti nanti hasilnya kemayu atau gimana lah apalah gitu kan, kok dia bisa ngejudge kita begitu gitu kan. Benar. Justru dengan kita melakukan kegiatan ini, kita menjalankan profesi kita gitu loh. Apa ibaratnya dengan bedanya dengan pelukis, bener kan? Benar, Pelukis emang ini orang lukis media. wajah kan? Media aja yang beda. Media aja ya, itu mungkin dia di kanvas atau di apa, di Iya. tembok atau apa, ini orang di wajah orang. Nah yang kayak gitu mungkin kayak dibilang Ngontek nih, dicaci, ngontek dimaki, nih, gitu ya. dibilang A B C Z apalah gitu Apalah kan. itu ya. Tapi memang peduli amat, tapi aku Amat. memang membuktikan gitu loh kan. Dan profesi orang yang memang stay cool aja belum tentu dia laki banget. Nah kayak gitu, bener nggak? Benar. Kan? Oh, banyak tuh. Profesi jadi kuli besi, angkat besi kayak Ternyata gitu. dia Ternyata, belakangnya. nah jangan kita ngejudge orang itu dari profesinya kayak gitu. Benar. Kembali ke kepribadian orang kayak gitu. Ya ibarat sama mungkin G pun begitu kan, G rempong gitu. Semua bilang G rempong gimana gitu ya. Nanti ada kepribadian lah atau gimana. Kita tuh malah kita di sini nih, posisi ini kita tuh bisa gimana ya? Kita tahu nih kalau kita di sini kita harus kayak gini nih. Di orang kayak gini kita harus kayak gini nih. Iya benar. Kayak tuh Memposisikan. benar. Kita tuh malah bisa menghargai gini kepribadian orang malah jadinya. Benar. Karena kita tuh sering banget ketemu sama orang yang beda-beda karakter. Benar. Malah kita belajar dari sana. Kalau dibilang sulit ya sulit banget. Karena belum kita di masyarakat, belum nanti. Tapi orang yang sudah mengenal kita akan tahu Karakter kita kenali sebenarnya. kita dari apa yang kalian kenal, bukan kalian dengar. Bener nggak? Bener. Kalau kalian hanya mendengar, belum tentu kalian kenal aku. Kenal belum tentu kan, tahu belum tentu mengenal, itu bahasanya. Bener. Kita kayak Mario Kempuh ya. Iya, marah gebu ya. Oh, bukan. Mungkin mereka bisa lihat kita di media sosial. Nah, benar. Sama kayak karakter aku kan di Instagram ya, aku harus kayak gimana, aku udah punya targetnya, aku harus berlagak seperti ini nih kalau di media nih. Apakah itu kebawa nggak keseharian? Itu kan belum tentu bakal ke bawah. Benar. Kalau bilang ke bawah nggak, pasti aja ada, karena pasti karakter itu kebawa. karena aku pakai karakter ini udah bertahun-tahun dan hampir setiap malam, dan itu yang menghidupi kita, menghidupi G rempong itu kan. Jadi hampir itu setiap hari aku jadi G rempong kan, otomatis apa yang kita lakukan itu bakal berdampak di keseharian. benar. Tapi bagaimana caranya kita buat oke, lu harus seperti ini nih, batasan lu di sini nih, kayak gitu. Tapi awal-awalnya emang sakit loh, belum benar. Kalau kita, nah itu dia, karena kita belum pernah, ibarat belum pernah makan garam, tiba-tiba dikasih garam kan asin banget, kita Asin takut. banget, benar. Tapi kalau udah terbiasa, malah kita nggak makan pun nggak masalah gitu. Benar. Makanan banget. Kayak kalau sekarang ini udah kupingnya tebal banget Oh. gitu. Kalau dibilang sakit, diejek, dibully, diapain, masih sakit. Tapi kita berusaha buat tegar Tapi gitu. jangan pernah Buat kamu putus gitu ya. benar. Kalau kamu menghina orang, kalau kamu dihina tuh kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang orang Mikirlah tuh lu. ngomong itu kan asal nyablak kan. Benar.
Tapi mending kenalin dulu orangnya kayak gimana. Tapi kalau kalian nggak mau temenan ya nggak usah temenan, Ya dan- nggak usah kayak bertopeng gitu. Ya udah jangan ngejudge juga kan, jangan ngebully kita juga. Kalau aneh kadang-kadang gitu ya, Kita nggak dia nge-follow kita, tapi dia tugasnya cuma ngebully. ngebully. Tujuannya apa? Apa dong? Kayak lu ngebunuh secara perlahan gitu. Iya benar. Itulah namanya K-powers. K-popers. K-powers kan. Iya, dia kepo gitu dengan kegiatan kita. Tapi masih banyak sekali orang-orang baik yang ngedukung, luar biasa beneran. Benar. Aku ngerasain itu. Kayak gini. Di saat aku down kayak gitu modalnya. Aku nggak apa-apa, terus tiba-tiba orang bilang, "Semangat, Kak." Kita lo nggak kenal gitu loh. Terus dia bisa bilang, "Semangat, Kak." Dia nge-support kita, orang-orang yang Gimana kita nggak sayang tuh sama followers kalau emang dia iya, seperti itu betul. kan? Ya ampun. Dia bilang, "Semangat, Kak. Doa terbaik atau apa gitu." Dia aja yang nggak kenal, malah yang kenal kita malah ngebully Menghujat kita. betul banget. Kita nggak tahu dia siapa, tapi dia sayang sama kita kan. Itu keren banget. Ada glitter-glitternya tuh. Itu cut crease. Ya loh, kepotong gitu ya. Cantik banget gua. Ini aku nggak pakai softline ya Allah, gengs tuh, karena mataku sensitif banget Biar Rempo nggak pernah pakai softline Nggak kan pernah. dari dulu ya. dari dulu. Tapi menurut aku sih masih bagus. Mm-mm. Menurut aku sih. Orang bilang softline itu sangat membantu makeup ya, tapi tidak semuanya juga. Kalau emang udah looknya bagus, Bener. ngapain? Kalau makeupnya udah bagus, nanti tanpa makeup pun pasti bagus kayak gitu. Bukan Bener. bukan aku bilang makeupku bagus banget ya, enggak. Cuman memang bener. Kayak orang bilang, jelas lah makeupnya bagus secara brandnya mahal, brandnya gini kayak gitu gitu kan. Enggak. Brand itu nomor 2. Kenali dulu, kayak misalnya kenali aku dulu baru berbicara. Sekarang kalau kita berbicara makeup, kenali brand makeupnya dulu baru kita pakai, bukan pakai dulu akhirnya baru kita menghujat, oh ini makeupnya jelek atau apalah Beneran. kayak gitu. Aku juga nggak pernah matok nih pakai brand apa, tapi Yang penting nyaman. nyaman. Guys, jadi ini udah jadi ya belum ya? Udah jadi satu mata, tuh kalian bisa lihat hasilnya. Oke kan? Jadi lanjut ke mata berikutnya. Aku percepat aja ya guys. Jadi mata lagi satunya.